Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Wa qala aidan inna Allaha yuqidu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhirati. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Darul Hasan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Jalla Jalaluhu menghimpun kita kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk mempelajari akidah Nabi Muhammad SAW dan segenap sahabat-sahabatnya. Akidah yang ditulis oleh seorang ulama besar, yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, dalam kitabnya Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaati. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada beliau, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang mencintai Rasulullah SAW hingga akhir zaman. Dan semoga pada malam hari yang penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluhu menurunkan ilmunya kepada kita melalui kitab ini, sehingga kita bisa mengambil akidah yang benar, akidah yang akan menyelamatkan kita dari kekal di dalam neraka. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nu'minu bi anna Allah ta'ala yarda 'anil ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Rasulullah dan para sahabat beriman bahwa Allah yang Maha Tinggi ridho. Apa itu ridho? Rela, lawan dari marah, ya. Allah ridho kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah sebutkan dalam ayatnya, radhiyallahu anhu wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Mereka di sini siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dzalika liman khasyiya rabbahu. Seperti itulah orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi orang yang takut kepada Allah adalah orang yang beramal soleh. Adanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini berdasarkan kehendak apa? Kita ulang-ulang kembali. Adanya orang yang beriman dan beramal soleh terjadi atas kehendak Allah yang bersifat syar'iyyah. Wa nu'minu bi anna Allah ta'ala yaqdaru 'ala man yastahiqu al-ghadab minal kafirin wa ghairihim. Nabi Muhammad dan para sahabat beriman bahwasanya Allah murka. Apa itu murka? Adik-adik, apa arti murka? Marah, ya. Allah itu marah, Allah itu murka. Kepada siapa? Kepada orang-orang kafir.
Allah sebutkan dalam kitabnya ad-dhannina. Orang-orang kafir itu sifat mereka billahi kepada Allah dhanna sau'i, berprasangka buruk. Jadi sifat orang kafir kepada Allah apa? Berprasangka buruk, su'udzon kepada Allah. Alaihim dairatus sau'i, maka mereka akan mendapatkan keburukan. Wa ghadiballahu alaihim, dan akan mendapatkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Diulang lagi dalam ayat yang lain, walakin man sarha bil kufri sadran fa alaihim ghadab minallahi. Akan tetapi orang yang mencintai kekufuran, maka mereka akan mendapatkan kemarahan dari Allah, walahum azabun azimun, dan mereka mendapatkan siksa yang sangat pedih. Allah menghendaki adanya orang-orang kafir ini berdasarkan kehendak apa? Kauniyah. Ya, memang harus diulang-ulang ya. Harus diulang-ulang. Ya. Jadi Allah menciptakan orang-orang kafir dan Allah marah kepada ciptaannya sendiri itu berdasarkan kehendak kauniyah. Ya terserah Allah, Allah yang punya kehendak untuk menciptakan yang baik dan yang buruk. Kita tidak punya hak untuk menyalahkan Allah SWT. Adanya orang kafir itu ujian bagi kita yang sudah beriman. Ya. Dan di sini disebutkan, ini sebagai nasihat Qur'ani kepada kita. Sifat orang kafir itu apa tadi? Dhanna sau'i, buruk sangka kepada Allah. Sengaja seorang mukmin, seorang muslim, seorang muslimah kadang diuji, doanya lama sekali untuk dikabulkan. Sengaja itu. Dia akan berburuk sangka enggak kepada Allah? Nah, itu. Sudah 10 tahun saya berdoa, belum dikabulkan. Sengaja itu. Ya, sengaja Allah uji apakah dia tetap berbaik sangka atau sebaliknya berburuk sangka. Ya, ada seorang ayah selama hidupnya dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah agar anaknya diberikan hidayah. Anaknya sering meninggalkan sholat. Ya, berarti selama berapa puluh tahun ya. Umurnya sekitar 65. Anaknya sejak umur SMP sudah berusaha dididik dengan benar. Yang namanya hidayah itu mutlak di tangan Allah SWT. Sering meninggalkan sholat, bahkan sering membuat malu orang tuanya. Sering mabuk di tengah jalan. Pernah pas hari raya orang lain sibuk ke lapangan untuk menunaikan sholat Idul Fitri, dia masih mabuk di jalan. Orang tuanya malunya luar biasa. Tapi orang tuanya nggak berputus asa, dia mengangkat tangan berdoa terus menerus. Dan Allah kabulkan. Kapan? Setelah ayahnya mati, anaknya sadar. Sekarang jadi marbot masjid. Soleh sekarang. Ikut aktif di masjid. Ya. Jadi lama sekali ternyata doanya dikabulkan. Tapi tidak berputus asa. Sampai mati ayahnya masih berdoa. Setelah meninggal baru ditunjukkan kuasa Allah SWT. Anaknya sekarang sudah menjadi orang yang bertobat. Dan ini keajaiban, ya. Keajaiban doa. Dan kita sebagai seorang muslim mestinya berusaha untuk tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap berbaik sangka. Apa saja yang Allah kehendaki itu baik untuk diri kita. Ya, selama kita tidak melakukan pelanggaran syariat.
kita tidak berbuat syirik, kita tidak berbuat kebid'ahan, kita tidak berbuat maksiat. Selama kita bisa menjauhi 3 perkara ini, maka itu tidak akan membahayakan kita. Wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala wajhan mausufan bil jalali wal ikram. Nabi Muhammad dan para sahabat, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya beriman Allah itu memiliki wajah sesuai dengan kemuliaannya, tidak sesuai dengan wajah makhluk. Beda ya. Wajah makhluk kan ada relatif ya. Ada yang setengah tampan, ada yang kurang tampan, ada yang buruk rupa gitu ya. Ada yang diberikan kelebihan, tampan menurut sebagian, tidak tampan menurut sebagian yang lain. Satu kampung sepakat dia tampan. Makhluk berbeda-beda wajahnya. Wajah Allah bil jalali wal ikram. Wajahnya Allah penuh dengan keindahan. Al-Quran menyebut demikian. Nabi Muhammad SAW tidak pernah merubah teks yang ada dalam Al-Quran ketika menyebut wajahnya Allah. Ya sudah, Rasulullah yang menyampaikan Al-Quran saja tidak berani mengubah arti wajah Allah. Maka kita pun sebagai umatnya juga harus mengikuti Rasulullah. Beliau tidak merubah, kita pun tidak boleh merubah. Terus bolehkah kita bertanya seperti wajahnya Allah itu seperti apa? Tidak boleh, karena hal itu tidak pernah ditanyakan. Nabi Muhammad nggak pernah nanya kepada mereka Jibril seperti apa wajahnya, nggak pernah. Demikian juga para sahabat nggak pernah bertanya seperti apa wajahnya Allah. Yang jelas masih rahasia. Allah sebutkan dalam ayatnya wa yabqa, dan tetap kekal wajhu, wajah rabbika Tuhanmu dzul jalali wal ikram, yang memiliki kemuliaan. Jadi kita diwajibkan hanya cukup percaya saja, jangan pernah membayang-bayangkan. Kalau manusia kan wajahnya hanya sisi tertentu kan, belakangnya bukan wajah lagi ya. Kalau dalam wayang itu ada namanya apa? Yang punya wajah 4 itu ada yang tahu? Siapa Pak? Dasa muka ya? 10 mukanya. Dalam perwayangan itu ada wayang ya, yang punya 10 wajah, dasa muka. Enggak seperti itu ya, masih rahasia. Nanti di akhirat akan diberikan kesempatan. Orang-orang yang bertauhid akan diberikan kesempatan melihat wajahnya. Kenapa tidak diperlihatkan? Ya, yang namanya ujian kan nggak mungkin dikasih kunci jawaban. Kita kan senang ujian sekarang. Masa ujian dikasih kunci jawaban? Bukan ujian namanya. Ya, kisi-kisinya sudah ada dalam Al-Quran. Allah itu punya wajah. Seperti apa? Itu kunci jawabannya. Kapan? Nanti di surga. Kalau di surga bukan lagi ujian, lulus ujian. Ya, cara berpikirnya begitu ya. Jadi kita ini sedang musim ujian. Gak mungkin lah diberitahu seperti apa wajahnya Allah, karena itu rahasia, gaib. Ya. Yang mengatakan wajah siapa? Allah sendiri. Allah sendiri, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya menyampaikan. Ini saja bagi orang-orang yang punya penyakit, walaupun dia jago baca kitab gundulnya, cuma di dalam hatinya ada penyakit, itu diputar-putar. Teks Al-Quran yang begitu jelas diputar-putar. Oh, itu bukan wajah Allah, itu bukan. Itu kemuliaan Allah katanya. Ketika Malik ditanya, pernahkah Rasulullah SAW mengubah
kata wajah Allah di dalam Al-Quran dengan arti yang lain, pasti dia tidak bisa menjawabnya. Kemudian berikutnya, wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala yadaini karimataini azimataini. Ini juga sama ya. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya percaya Allah itu punya dua tangan. Jangan dibayangkan seperti tangan manusia. Yang menyebut siapa? Allah sendiri. Tangannya kanan semua. Kalau manusia kan ada tangan kanan, tangan kiri. Monyet juga ada tangan kanan, tangan kiri. Allah tangannya kanan semua. Ingat, tidak boleh dibayangkan seperti tangan manusia. Apa dalilnya? Ayatnya banyak sekali. Di antaranya, bal yadahu mabsutotani. Tangan Allah itu terbentang. Allah yunfiku kaifa yasha. Allah sanggup memberikan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ribuan para sahabat ketika menerima ayat ini, tidak ada satupun yang mengartikan yadahu, kedua tangan Allah, dengan arti yang lain, tidak ada. Tapi ada ustaz ulama, iya dia ulama bukan sahabat. Ulama bukan sahabat. Ulama dijamin masuk surga atau tidak? Dijamin nggak? Ulama dijamin masuk surga atau tidak? Tidak. Ustadz dijamin masuk surga atau tidak? Tidak. Para sahabat dijamin masuk surga atau tidak? Dijamin. Apa dalilnya? Ingat baik-baik. Para sahabat itu dijamin masuk surga. Ayat apa ayatnya? Apa dalilnya? At-Taubah ayat yang ke-100. Ya, was-sabiqunal awwaluna. Ada yang bisa melanjutkan? Was-sabiqunal awwaluna. Ada yang bisa? Saya kasih 100.000. Jangan nyontek tapi. Nyontek gagal. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam siapa? Muhajirin dan Ansor. Muhajirin dan Ansor itu siapa? Para sahabat. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhu bi ihsan. Dan orang-orang mukmin, orang-orang Islam yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan jujur. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Wa adalahum jannah. Dan Allah telah menyediakan mereka surga. Ini jaminan seluruh para sahabat itu pasti masuk surga. Demikian juga jaminan kepada orang yang jujur mengikuti para sahabat. Para sahabat ketika menerima ayat ini dari Rasulullah tidak pernah mengubah arti tangan dengan arti yang lain. Maka kita pun tidak boleh lancang. Tidak boleh lancang memberi arti tangan Allah dengan arti yang lain. Oh, itu bukan tangan, itu kekuasaan Allah. Dari mana arti kekuasaan itu? Dari ulama. Ulama siapa? Ulama yang mengikuti sahabat atau tidak? Mengikuti. Sahabat yang mana yang mengatakan tangan Allah diterjemahkan kekuasaan Allah? Maka pasti dia tidak bisa menjawabnya. Kalaupun menjawab pasti bohong. Boleh dicek di kitab apa, nggak bisa deh. Ya. Kemudian berikutnya wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka mengagungkan Allah dengan pengagungan yang pantas. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Langit semuanya dalam genggaman Allah pada hari kiamat.
Genggaman namanya menggenggam itu pakai apa? Tangan. Bahasa Arab itu mudah diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain. Namanya menggenggam ya dengan tangan, bukan dengan kaki. Wassamawatu mutwiyatu biyamini, dan langit-langit pada hari kiamat nanti digulung biyamini dengan tangan kanan Allah. Allah itu tangannya kanan semua. Ya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Ustaz, nanti kalau saya berhadapan dengan orang yang suka menerjemahkan sifat-sifat Allah, wajah Allah diterjemahkan kemuliaan, tangan Allah diterjemahkan kekuasaan, itu gimana kalau diajak debat? Jauhi, gak usah dilayani, ya. Gak usah dilayani. Kenapa? Menghabiskan waktu yang sia-sia. Ya, menghabiskan waktu yang sia-sia. Karena sekarang banyak sekali orang-orang yang tidak jujur mengikuti para sahabat. Tidak jujur. Ya. Kalau dicek kitabnya tidak sampai kepada pendapat atau akidah para sahabat. Ya. Maksimal mereka menyamarkan. Ini loh sahabat aja menerjemahkan tangan Allah dengan kuasa. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, memalsukan. Perkataannya itu palsu, tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, orangnya salah paham. Ya, orangnya salah paham. Berikutnya, wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala ainaini isnataini haqiqataini liqaulihi ta'ala. Nabi Muhammad dan para sahabat percaya Allah memiliki dua mata. Ingat, jangan pernah kita membayangkan seperti mata manusia. Ada hitam-hitamnya, ada putihnya, ada alisnya, ada bulu matanya, jangan. Ya, jangan. Karena apa? Para sahabat juga tidak pernah menjelaskan seperti apa mata Allah SWT. Mereka hanya mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Apa dalilnya? Banyak. Al-Quran dan hadis disebutkan. Di antaranya, wasna'il fulka, wahai Nabi Nuh, buatlah perahu yang besar. Bi'ayunina, dengan pengawasan kami. Namanya mengawasi pakai apa? Ya pakai mata. Ya pakai kamera. Tapi kan kita nggak harus melihat kamera dengan mata juga. Ya. Ayunina itu maksudnya adalah mata. Wawahina, dan berdasarkan petunjuk kami. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijabu, penghalang Allah tidak bisa dilihat oleh Nabi Muhammad SAW pada saat Mi'raj melewati langit ketujuh, yaitu an-nur, ada cahaya. Rasulullah hanya melihat cahaya, tidak bisa melihat Allah SWT. Kenapa? Karena masih di alam dunia. Lau kasafahu la ahraqat subuhatu wajhi ma intaha ilahi basaruhu min khalqihi. Seandainya cahaya itu disingkirkan, maka cahaya dari dua mata Allah SWT itu akan membakar seluruh makhluknya. Jadi yang menghalangi alam dunia ini tetap tidak rusak karena ada cahaya. Allah melihat kita, tapi kita tidak melihat Allah. Gitu ya. Seandainya kita melihat Allah, kita akan terbakar. Yang mengatakan siapa? Nabi Muhammad SAW. Dihafal oleh para sahabat, ditulis oleh para ulama hadis, diawetkan dalam kertas,
ditulis dalam file PDF sampai kepada kita. Ini hadis Nabi. Ya. Jadi Rasulullah ketika Mi'raj untuk apa tujuannya? Ada yang tahu? Rasulullah melakukan Mi'raj tujuannya apa? Menerima perintah sholat. Ya. Itu berbicara dengan Allah SWT. Tetapi hanya suara saja. Sebagaimana Nabi Musa diajak bicara dengan Allah, hanya mendengar suara saja. Dikuatkan telinganya, diberikan kekuatan. Kalau enggak meledak. Ya. Baru suara. MP3 lah gitu ya. Kita hanya dengar MP3-nya. Seperti apa enggak bisa, enggak diizinkan. Ya. Wa ajma'a ahlu sunnah, para ulama yang mengikuti para sahabat, mereka ahlu sunnah telah sepakat, tidak ada yang berbeda. Ala annal ainaini isnatani wa yu'ayyiduhu qawlu Nabi SAW. Allah itu punya dua mata. Demikian juga dikabarkan oleh Nabi SAW, yaitu dalam sebuah hadis ketika Rasulullah menceritakan tentang Dajjal. Fid Dajjali inna, sesungguhnya Dajjal ahwaru, Dajjal itu matanya satu. Wa inna rabbakum, dan sesungguhnya Tuhanmu yaitu Allah SWT laisa bi'ahwar, Allah itu matanya tidak satu. Ahwar itu maknanya satu mata. Ya. Jelaskan di sini Rasulullah mengucapkan dengan bahasa Arab yang fasih, yang jelas, yang tidak ada kesamaran. Wa inna rabbakum, dan sesungguhnya Tuhanmu laisa bi'ahwar, matanya tidak satu, sebagaimana Dajjal. Tidak ada seorang sahabat pun yang menerima kata-kata dari Nabi, oh itu bukan matanya Allah, itu ilmunya Allah, gak ada. Tetap dibiarkan Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, sesungguhnya Tuhanmu matanya tidak satu, yaitu dua. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menyebutkan bahwasanya Allah itu memiliki dua mata. Wa nu'minu bi annal mu'minina yarawna rabbahum yaumal qiyamati. Nabi Muhammad dan para sahabat beriman bahwa semua orang-orang yang masuk surga, yaitu orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mati tidak membawa dosa syirik, atau orang-orang yang mati sudah bertobat dari dosa syirik. Yarawna rabbahum, akan melihat Tuhannya yaumal qiyamati, pada hari kiamat, yaitu ketika masuk surga. Dalilnya wujuhu yauma idzin, lanjutannya nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang-orang yang beriman yauma idzin, pada hari kiamat nanti, nadhirah. Apa artinya nadhirah? Berseri-seri, bergembira, karena pada puncak kenikmatan, saking nikmatnya melihat wajah Allah. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya mereka melihat. Bahkan dijelaskan melihat Allah Subhanahu wa taala itu kenikmatan yang paling tinggi, lebih nikmat dari surga dan isinya. Melihat wajahnya Allah itu lebih nikmat dari surga dan isinya. Berapa menit? Ya.
11 menit lagi. Mau pertanyaan atau lanjut? Silakan kalau ada yang nanya.